50% mahasiswa UIN itu ya adalah aktivis pramuka, tapi belum kesampaian gitu kan. Tapi perjuangannya harus terus. Jati Bandung. Nah, kenapa Pramuka UIN Sunan Gunung Jati Bandung ini bisa bertahan sampai sekarang, dan mengapa Pramuka UIN Sunan Gunung Jati Bandung ini menjadi pramuka percontohan perguruan tinggi? Mungkin itu yang saya pahami ya, yang pertama kenapa bisa bertahan, karena ada sistem pewarisan nilai-nilai budaya organisasinya bertahan. Itu sebetulnya bisa membuat kesinambungan ini dijaga dari angkatan pertama sampai angkatan ke-44 nggak putus. Itu luar biasa sebetulnya ya. Oke, Turunnya ya kita juga ngerti, pernah jadi gugus depan lengkap gitu ya, kemudian menghilang gitu kan. Nah itu dinamika ya, yang penting ya, nilai-nilainya, spiritnya, J-Gate-nya, semangat zamannya tetap menjadi milik kita bersama. Iya, luar biasa sekali ya. Perjalanan Pramuka UIN Bandung itu tidak mulus-mulus saja ternyata. Ada dinamikanya, ada di bawah, ada di atas, ada di bawah, ada di atas, terus saja sampai saat ini. Mohon izin kakak, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya. Ini mungkin tentang perasaan kakak selama di Pramuka UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Hal menarik apa yang kakak rasakan selama kakak berkiprah di Pramuka UIN Sunan Gunung Jati Bandung? Boleh kakak? Kalau perasaan, mungkin perasaan dulu dengan sekarang sudah beda ya. Tetapi kalau diakumulasi perasaan itu sampai hari ini, mungkin salah satu dosen yang saya lebih menganjurkan mahasiswa aktif daripada kuliah. Saya itu kalau mahasiswa selalu aktif ada di kuliah selalu nanya, memang ini nggak pada aktif di organisasi gitu. Selalu begitu. Kenapa? Karena ini saya merasakan sekali manfaat dari kegiatan di organisasi. Kalau dulu kan jenderal bentuknya begini, kalau ya mahasiswa tidak aktif di organisasi, ini mahasiswa ompong namanya. Kalau sekarang kata kupu-kupu, ya. Kuliah bulan, yang tidak ada kegiatan sama sekali. Kalau saya melihat ini yang harus menjadi bagian tak terpisahkan dari konsep kita, ya, jadikan pramuka itu adalah sebagai laboratorium kepemimpinan. Ini yang penting sebetulnya. Makanya saya lihat tadi di tayangan tentang ya sebenarnya historinya Pramuka UIN itu kan ya bagaimana kegiatan-kegiatan yang kita luncurkan ini ya. Luar biasa sekali ya cerita atau perjalanan dari pada kakak. Nah kak, berarti dari pramuka juga karena kecintaan kakak terhadap pramuka sehingga rezeki kakak juga mungkin berawal dari pramuka, lalu kakak menjaga dan dipertemukan juga dengan jodohnya. Dan ada gak sih gitu harapan dari kakak untuk Pramuka UIN Sunan Gunung Jati Bandung untuk masa yang akan datang? Makasih ya, saya dulu dengan visi yang kuat ya, sampai penelitian seberapa besar sih harapan sekolah terhadap guru-guru mengerti pramuka. Saya teliti itu ke sekolah-sekolah yang PKL juga. Saya beri surat keterangan kalau di sini ada di sekolah ini ada sekian PKL, saya beri keterangan ini yang pramuka, ini yang bukan, gitu ya, supaya tidak ngacaukan ya, latih pramuka ngaco nanti yang pramuka UIN yang kena getahnya. Saya beri keterangan, kemudian saya teliti ternyata 98% ya yang namanya sekolah, kepala sekolah itu berharap dulu itu ngerti pramuka, aktif di pramuka. Dari situ saya punya kekuatan ya untuk mengusulkan pengenalan kepramukaan wajib bagi mahasiswa tarbiyah. Itu 89 saya pun juga berkali-kali yakinkan rektor gitu ya. Dan saya bawa satu pak hasil penelitian gitu ya, dengan angket-angket supaya kelihatan banyak bukan hanya hasilnya ya. Kalau bapak nggak percaya ini hasilnya, betapa besarnya harapan sekolah ya agar mahasiswa UIN itu saya kerja dilatih, disiapkan jadi pembina dulu. Terus terang ya, dengan Pak Busro dan Pak Ahmad Supardi dekannya sudah hampir diwajibkan sampai KMD, karena saya yakinkan terus Pak, kalau hanya perkara kepramukaan guru ya
itu malah ngacaukan pramuka, nggak punya pramuka tapi nggak bisa pramuka, bahaya kan? Gimana kalau kita wajibkan sampai ya di KMD pada saat itu dia sudah ambil oke gitu aja, keburu kitanya ya tidak memperjuangkan lagi karena harus betul-betul fakultas dakwah dulu sudah ambil oke ya. Nah, jadi tinggal dilanjutkan saya kira ya. Saya juga nanya ke dekan-dekannya hari ini, dekan kan teman dekat kita semua, angkatan di bawah kita semua juga saya kira ya. Karena dulu saya dekannya tahun berapa ya, duluan sendiri. Jadi saya tanya, kalau misalkan dipramukakan siap nggak ya, silakan aja selama kontribusinya kelihatan. Makanya yang terpenting sekarang bagaimana kita ya memberikan kontribusi terbaik ya. Kalau saya misalkan di tarbiyah ya, saya berharap begini bahwa guru-guru mah wajib lah, apalagi sekarang ya kita butuh kegiatan kepramukaan ini jadi alternatif ya, setelah mereka ya terlalu dominan main gadget. Pramuka tidak lagi menjadi pilihan yang menarik, apalagi kegiatannya tidak diubah sesuai dengan zamannya. Nah, maka ini harus dipikirkan ulang oleh kita agar generasi kita ini gitu ya kembali meminati pramuka. Kalau di kampus kan ada masalah ya, kalau di kampus kita mah ya anggota pramuka pasti banyak gitu ya. Walaupun harapan kami dulu dengan pengenalan kepramukaan itu gitu ya, 50% mahasiswa UIN itu ya adalah aktivis pramuka, tapi belum kesampaian gitu kan. Tapi perjuangannya harus terus. Sekarang juga harus diusahakan lagi ini. Tadi yang membedakan dengan kegiatan-kegiatan yang dikelola oleh masyarakat biasa. Satu harus konseptual, keduanya harus manajerial. Nyapu, bebersih, bagus. Tapi itu bukan bagian dari kehebatan kita. Yang hebat dari kita karena mahasiswanya, karena pramukanya pramuka mahasiswa gitu ya, dan pandega di perguruan tinggi, maka bagaimana konseptual manajerial. Jadi misalkan begini, bukan bagaimana kita tidak boleh nyapu di bersih-bersih, bukan, tapi bagaimana gitu ya menanamkan nilai, membuat organisasi, membuat gerakan ya yang konseptual ya dan manajerial ya, supaya budaya itu tertanam di masyarakat kita dengan gerakan yang kita bangun, kita buatkan juga konsepnya seperti apa, manajemennya seperti apa, itu yang harus membedakan. Dan saya kira di situ yang penting gitu ya. Luar biasa sekali ya Kak ya. Nah, tadi kan membahas hal menarik apa yang Kakak rasakan selama perjalanan di Pramuka UIN Sunan Gunung Bandung. Kalau boleh tahu Kakak ada teman perjalanan nggak selama berkiprah di Pramuka UIN Sunan Gunung Jati Bandung? Pasti ada ya kayaknya. Saya jujur mungkin satu-satunya orang di UIN yang tidak pernah mengenal pacaran. Saya jawabin tanya di kampus siapa yang pernah kenal dekat dengan saya, nggak ada. Karena saya hanya cinta pada pramuka, pada saya itu dimanapun gitu ya, setiap saat. Karena saya itu selama sampai saya jadi Racana itu selalu jadi ketua panitia apapun pramuka itu. Makanya nggak ada kesempatan untuk memikirkan yang cantik-cantik. Karena pramuka itu lebih cantik di mata saya. Gitu. Lebih cantik ya. Ngebangun visi kita kan itu dari pramuka kita dapatkan. Kepemimpinan dari pramuka, pergaulan dari pramuka gitu ya. Saya kira ya mungkin saya jujur memang tidak pernah itu, sampai oleh kakak sendiri saya ditanya, mon sedang hari tamat kuliah, hari mana yang normal? Nah itu kan hanya ningali dengan bahasa saya. Saya mah lihat sebenarnya kalau Anda baru tingkat 3 itu sudah baca cewek sampai sini. Anda mah kan pernah dengar, saya pernah lihat. Ternyata normal, insya Allah satu waktu kita berbuat. Karena apa? Saya sadar bahwa bukan tidak indah punya orang yang mengenal itu, bukan tidak indah, tapi akan merusak keindahan visi kita di masa depan. Pernah sih maksimal banyak, saya juga seperti ini. Pernah ada yang bahasa begini, kan kalau di kantor, karena saya waktu dulu di kantor pramuka. Dokter sejak dulu saya teriak-teriak di kantor gitu kan ya. Dekat-dekat udah saya katakan saya sudah punya istri teh. Sudah punya istri? Iya. Kenapa? Tidurnya di kantor itu bisa paling mengerti tentang kehidupan saya. Padahal saya kalau didekatin gitu siap. Nah jadi yang indah itu bagi saya adalah
di mana saya mendewasakan diri, ya, ditugasin oleh kawan-kawan untuk mengawal pramuka. Sampai uang kuliah pun saya sering dipakai kegiatan dulu. Tapi memberitahu Pak Subandi kalau sekarang itu orang tuanya Ibu Nisa. Saya datang dulu di rumah sekretaris Al-Jami'ah, ya Pak, ini pramuka susah amat turun dirinya, kegiatan sudah akan mulai. Saya punya duit tapi untuk bayar kuliah, gitu kan? Boleh nggak saya pakai dulu tapi janji nanti diganti, ya sama kan ada gitu kan ya. Ke atasan juga nggak ada yang pramuka banget gitu ya. Kadang sama beberapa meja naiklah anggaran pramuka saya. Sama gitu dulu, ya. Sama beberapa meja di hadapan para pimpinan. Pramuka itu anggotanya banyak, gitu. Masa diberi dana segini, gitu kan? Ya akhirnya gimana ya? Saya itu ngamuk saya itu. Akhirnya ngobrol-ngobrol, udah lapor aja dari bilang olahraga ya, karena jarak habis gitu. Saya masih dengar dia ngobrol dari bawah aja, split jadi beda pada saat itu. Kayak gitu, kayak saya semakin senang di pramuka itu, ya memang saya eksis dulu dari pramuka termasuk jadi dosen saya itu, jujur kawan-kawan, karena pramuka saya itu, ya jadi pada saat dulu mau selesai, ya dekan sama warek 3 dulu nanya, siapa nggak jadi dosen? Nanti pinggir saya dulu, oh gaya amat kamu saya. Ya kalau nggak dipikirin saya berarti bodoh aja saya pikirin lah kata saya. Ya, tapi tugasnya itu pengembangan pramuka, gitu kan ya. Saya sampai 2017 ya, dari 1986 pramuka ya, sampai satu kelas di saya itu yang tidak masuk pramuka cuma 2 satu kelas aja. Iya. Makanya saya kira seperti itu. Jadi yang menarik bagi saya pramuka aja ketika saya sekarang kembali lagi ke tarbiyah. Kemarin saya kan 2006 sampai semester kemarin itu di psikologi ya, banyak di situ. Gitu ya. Sekarang saya kembali lagi ke tarbiyah ya, akhirnya muncul lagi gitu ya. Semangat kepramukaan, insyaallah aktif lagi. Ya, pengenalan kepramukaan atau mungkin sampai KMD yakinkan dekan ya bahwa ini bawa hasil penelitiannya gitu ya. Kemudian di sisi lain jenjang karir, kalau saya dulu lihatnya begitu. Sebelum jadi kepala sekolah mereka itu kan jadi wakasek kesiswaan dulu, dulu. Makanya jadi jenjang karir. Jadi bisa dampaknya kalau ini dirancang dengan baik. Gitu ya. Saya kira itu. Saya mengisi kakak, tadi kan sudah pengalaman kakak di Pramuka Bandung selama 44 tahun sampai dengan saat ini. Itu merupakan waktu yang singkat. Jadi kakak kalau ini merupakan bukannya perihal sejarah Pramukawi yang sudah lagi itu seperti apa? Ya, sejarah. kalau dari awal saya nggak begitu paham ya sejarahnya, tetapi begini, ketika saya dulu pernah dekat dengan para pendiri, gitu ya, mereka mengatakan dan menyadari bahwa pramuka itu pada saat itu ya, pramuka pada saat itu di pikiran para tokoh kita yang mendirikan pramuka itu bagian dari pendewasaan mahasiswa. Itu yang penting sebetulnya, karena mereka dulu aktif ya. Aktif seperti pembina pada saat sekarang aja, terjun ke lapangan bersama-sama gitu ya. Nah, kesininya, generasi kesininya juga para pembinanya aktif. Dulu itu dari setiap fakultas ya ada ya. Misalkan Kang Asep Samu dulu juga jadi pembina gitu ya. Karena punya kesadaran yang sama bahwa pramuka itu ya bisa menjadi salah satu alternatif dari pembinaan kepemimpinan. Ada sejarah begini, di angkatan saya itu ya, pernah pramuka itu diangkat ke mahasiswa baru oleh Senat Kadut. Ya, apakah Anda setuju pengenalan kepramukaan atau tidak? Kemudian yang kedua, apakah setuju di kampus pramuka atau tidak? Itu 92% tidak setuju mahasiswa itu. Tapi saya panggil senatnya, "You tahu nggak? Anda cari di sekolah unggul yang sekarang pada ngajar itu siapa?" Ada saya. Itu kan alumni yang jadi saya harusnya mengerti, dan kalau bisa semua pramuka akan mengatakan kenapa itu jadi jembatan bekerja kenyataannya ya. Apa sih nak mikirkan katanya ya, kenapa orang yang sudah jelas memberi andil malah akan Anda bubarkan ya. Nah ini jadi ya dinamikanya seperti itu. Yang penting ada pengawalan dari pembina, kawal,
pejabat-pejabat kita juga harus dekat. Karena sejarah pramuka itu karena nempel gitu ya, atau terintegrasi di institusi, ya tidak ada pilihan kecuali ya para petingginya memiliki keberpihakan. Itu yang penting sebetulnya. Ya sejarah awal juga sama, dulu yang dipilih misalkan Pak Salim Umar, nah itu kan Warek 1. Selalu begitu. Mesinnya juga Pak Didi Mas Rudi ya Warek 2 kan. Itu selalu dipilih gitu ya. Karena apa? Sejarah pramuka di UIN Bandung itu memang dimotori oleh para petinggi gitu ya. Saya kira di awal-awal penting, kalau sekarang sudah menjadi budaya gitu ya, tidak terlalu penting hal itu. Yang penting para pejabat memiliki keberpihakan yang kuat pada kita. Dan sekarang saya tahu gitu ya, pramuka hari ini luar biasa ya. Saya tahu dari para pejabat di sini selalu dia nanya, kamu sini masih aktif di pramuka kan? Jiwanya aktif kan, tapi fisiknya sejarah karena aktif ya, saya juga sama gitu ya. Tidak pernah luntur semangat pramukanya. Kayak saya kira itu ya, saya juga harus buka sih kalau sejarah tahun sekian apa gitu ya. Ini agak berat mungkin gitu ya. Pertanyaan yang berat untuk dijawab ya, agak objektif, nggak bisa saya. Agak berat. Luar biasa sekali perjalanan gitu, cerita demi cerita dari tahun pertama sampai tahun sekarang gitu. Pramuka UIN menjadi Bandung masih bersinergi dan tetap dikenal banyak orang. Sebagai penutup, Kak, 2 kata untuk Pramuka UIN selanjutnya. 2 kata. 2 buku. 2 kata. Ya. 2 kata ya. Kalau dosen itu paling susah untuk diberi kata yang pendek ya. Sebenarnya kalau pramuka 2 buku bisa gitu ya. Nah, itu. 2 kata. Ya berat, tapi kalau 2 kata, yuk kita katakan berdua bahwa pramuka UIN itu pasti hebat gitu kan. Pasti hebat. Izin ya Kak, cukup sekian untuk sharing dan berbincang-bincang